Sebelum aku mulai alurnya, bagi kalian yang nonton sampai habis, tolong komen di bawah ya kalau misalnya kalian tuh mau aku lanjutin alur Fate Stay Night UBW ini. Karena alur ceritanya itu cukup bikin pala meledak ya. Satu lagi, tiap video alur Fate UBW aku bakal kasih tahu ini ya. Aku tuh suka Fate series, tapi aku bukan maniak Fate yang tahu betul detail-detail info tiap detik percakapannya guys. Soalnya ini anime, percakapan itu gak boleh di skip. Itu informasi semua soalnya. Nah, jadi alur yang aku ceritain ini sesuai dengan pemahamanku aja. Aku tuh udah berusaha nyocokin pemahamanku dari Type Moon Wiki dan semua video Fate dari Bang Zeronimo teman-teman. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, tolong koreksi sekaligus tambahin di komentar ya. Aku udah nonton semua Fate yang kelar tayang dan tetap Rin itu selalu di hati ya. Maka itu aku pilih nyeritain Fate UBW karena emang aku suka sama Rin guys. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke alurnya teman. Let's go. 10 tahun telah berlalu semenjak terjadinya Perang Holy Grail keempat di tahun 1994. Dan kali ini di tahun 2004 sedang dalam masa persiapan untuk Perang Holy Grail kelima. Yang dimana para pemenang akan mendapatkan keistimewaan, yaitu semua keinginan para peserta yang biasa disebut master akan dikabulkan. Dari permintaan yang baik ataupun jahat, semua tuh bisa diwujudkan. Nah, di awal cerita kita diperlihatkan sebuah mimpi karakter utama kita saat masih kecil, yaitu Tosaka Rin. Rin sedang mengantarkan walinya yang akan pergi untuk sementara waktu, sambil diberikan sebuah buku peninggalan ayahnya. Wali tersebut bernama Kotomine Kirei. Kemudian terbangunlah Rin dari tidurnya dan akan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah seperti biasa. Setelah perawatan, mandi, sekaligus dandan cantik, Rin membawa liontin peninggalan ayahnya. Dia itu harus bersiap-siap terlebih dahulu walaupun Perang Holy Grail kelima belum dimulai. Kemudian kita diperlihatkan karakter utama lain yaitu Shiro yang sedang bermimpi tentang kejadian kelam masa lalunya, di mana kota tempat dia tinggal mengalami insiden kebakaran besar. Kedua orang tuanya telah meninggal akibat bencana itu dan Shiro diselamatkan oleh Emiya Kiritsugu. Kiritsugu mengadopsi Shiro menjadi anaknya, maka itu nama lengkapnya sekarang menjadi Emiya Shiro. Shiro mengalami trauma dan pahitnya kejadian itu hingga berusia remaja ini, dan juga Kiritsugu udah meninggal di usianya yang masih 34 tahun. Lalu Shiro dibangunkan oleh adik kelasnya yaitu Matao Sakura yang emang naksir sama Shiro guys. Senpai, 起きてますか? Ohayo, Sakura. おはようございます、先輩。朝の支度は私に任せてください。お待ちしてますね、先輩。Shiro pun sarapan bersama Sakura sekaligus dengan gurunya yaitu Fujimura. Dan terlihat di berita TV kalau akhir-akhir ini ada kejadian yang memakan banyak korban. Semua memiliki kasus yang sama yaitu sesak nafas ya. Dan sampai saat ini polisi masih menduga kalau adanya kebocoran gas di dalam gedung ataupun rumah. ガスの元栓はいつも2回チェックしていますから。安心です。そうな話だ。俺たちも気をつけないと。それならご心配なく。Kembali lagi ke Rin. Dalam perjalanan sekolah, Rin itu merasa aneh karena semua area bener-bener sepi. Bahkan saat sampai di sekolah, anak-anak juga belum pada datang. Lalu Rin disapa oleh Ayako Mitsuzuri. Dia mengatakan kalau Rin ini tumben datangnya pagi-pagi gitu. Biasanya juga nggak kayak gini kan. Nah, di sini tuh Rin baru menyadari kalau tiba-tiba seluruh jam di rumahnya lebih cepet 1 jam ya. あのペンダントを見つけた矢先って、まさか父さんの仕業？目覚まし時計はおろか、柱時計まできっかり。うちの時計1時間早かったみたい。しかも軒並み。 Sebagai ketua eskul panahan yang baru, Mitsuzuri harus latihan tiap pagi karena mereka tuh udah kehilangan satu anggota terbaiknya, yaitu Shiro guys. Nah, di sini Mitsuzuri menawarkan Rin untuk melihat-lihat ekskul panahan ya, mumpung masih pagi juga kan, dan Rin pun menyetujuinya.
本当見てかないの？見てもわからないもの、遠くから眺めてる分にはいいけどね。 Kemudian Shiro dan Sakura pun sampai di sekolah. Sakura mengajak Shiro untuk kembali menjalani ekskul pagi di klub panahan. Tapi tuh Shiro menolaknya ya, karena dia tuh udah ada janji untuk membantu sahabatnya yang sekaligus ketua OSIS di sana, bernama Ryudo Issei. Kemudian Sakura pun berpamitan dan dia memberitahu Mizuzuri kalau dirinya gagal untuk mengajak Shiro kembali ya. Rin yang melihat Sakura ini pun langsung pergi dari sana karena alasannya ya nggak mau ganggu konsentrasi latihan mereka gitu kan. お疲れ様です、遠坂先輩。ありがとう、さくらもしっかりね。 Lalu Rin pun bertemu dengan seorang laki-laki yang punya PD tingkat tinggi, tapi bodoh juga teman, yaitu Matou Shinji. Dia naksir sama Rin ya, tapi Rin sama sekali nggak nanggepin dia. Mau dipepet atau kayak apapun, tetep Rin ogah sama Shinji gitu. 意識過剰なのも結構だけど、ほどほどにしておいた方がいいわよ。遠坂お前。私は弓道に興味がない以上に、あなたに興味はないって言っているのよ。 BTW, Sakura itu anak adopsi di keluarga Matou ya guys. Jadi otomatis Shinji itu jadi kakaknya Sakura, seperti itu. Di sisi lain, Shiro sedang memperbaiki alat pemanas ruangan milik sekolah. Dia rutin membantu sahabatnya ini karena emang Shiro itu orangnya suka nolong tanpa pamrih guys. Nggak peduli mau sesibuk apapun atau seberat apa, tetap dia jalanin gitu tanpa mentingin diri sendiri. Kemudian Shiro menyuruh Issei untuk keluar sebentar karena dia lagi mau fokus membenarkan alat pemanas ini. Padahal sebenarnya Shiro tuh mau pakai sihirnya buat memeriksa dalemannya guys. 電源コードの方は絶縁テープでなんとかなる。電熱管はまだ持つな。電熱線が断線しかかってるのが。 Di luar, Rin itu nggak sengaja bertemu dengan Issei yang sedang menunggu Shiro di luar ruangan. Jelas Issei itu kaget ya kenapa Rin yang cantik, cerdas, dan selalu memasang wajah dingin dan elegan ini datang pagi-pagi gitu. Tak lama kemudian, Shiro pun selesai memperbaiki alat pemanas ini dan Rin pun kembali berjalan menuju kelasnya. Di sini Shiro itu langsung menyapa Rin ya karena mereka berdua ini punya ketertarikan satu sama lain guys. Dan juga Rin ini tahu kalau misalnya Sakura itu suka sama Shiro. 次は視聴覚室だ。前から調子が悪かったそうなんだが。そうか、なら試そう。朝早いんだな、遠坂。今の挨拶のつもりなのかな。 Kemudian aktivitas sekolah berjalan seperti biasanya dan saat jam istirahat tiba, Shiro kembali memperbaiki alat pemanas ruangan yang lainnya. Issei mengatakan kalau Shiro itu emang punya niat baik, tapi seharusnya tuh dia bisa mentingin diri sendiri dulu sebelum ngebantu orang lain. Nanti malah niat baiknya Shiro jadi dimanfaatin orang-orang yang nggak tahu diri gitu kan. Shiro pun mengiyakannya ya, walaupun dirinya tuh masih pengen tetap kekeh lah, pengen ngebantu orang-orang tanpa pamrih gitu. Di sisi lain kita diperlihatkan Rin yang sedang sendirian di atap sekolah sambil memakan rotinya ya. Dia bener-bener gak nyangka semalaman dia udah berusaha memecahkan kode untuk membuka box peninggalan ayahnya, tapi dia tuh ya yang dia dapatkan tuh cuma katalis dan leontin ini aja. Kalau kayak gini agak susah buat memaksimalkan pemanggilan servan atau roh pahlawan terkuat yaitu kelas Saber. Tapi Rin gak khawatir tentang hal ini. Dia itu masih punya kesempatan untuk mendapatkan kelas Saber karena tinggal tersisa 2 master lagi yang belum melakukan pemanggilan servan. Saat sekolah selesai, Shiro dan Rin pulang ke rumah masing-masing. Dan saat Rin tiba di rumahnya, Kirei menitipkan pesan melalui telepon rumahnya kalau misalnya besok adalah batas waktu untuk pemanggilan servan. Jadi mau nggak mau Rin tuh harus melakukan pemanggilan malam ini. 言われなくたって分かってるわよ。 Di sisi lain, Shiro yang masih dalam perjalanan pulang berpapasan dengan seorang anak bernama Ilyasville von Ensburn. Shiro gak tahu siapa anak ini, tapi Ilyasville kenal dengan Shiro. Dia mengatakan kalau Shiro gak cepet-cepet manggil servan, maka Shiro bakal mati. 早く呼び出さないと死んじゃうよ。お兄ちゃん。 Saat sampai di rumah, seperti biasa Shiro tuh makan bersama Fujimura dan Sakura. Mereka selalu menemani Shiro kalau lagi ada waktu senggang ya. Setelah selesai makan malam, mereka berpamitan dan Shiro kembali menjalani latihan rutinnya di dalam gudang. トレース、オン。抗生材質、
補強基本骨子解明 Sampai sekarang Shiro tuh masih belum bisa menyempurnakan sihir yang diajarkan oleh ayah angkatnya yaitu Kiritsugu. Tapi dia tuh tetap gak nyerah untuk latihan setiap harinya ya. Kemudian Shiro pun kembali tertidur di dalam gudangnya. Di sisi lain, ketika larut malam, Rin ini masih belum tidur karena dia harus memanggil servannya sebelum batas waktunya habis ya. Kalau gak cepet-cepet bahaya nanti nyawanya bakal terancam gitu. Segala macam persiapan udah Rin lakukan dengan baik. Waktu yang dia tentukan juga udah pas di jam 2 pagi. Dimana itu adalah masa subur-suburnya Rin untuk dipakai. Gak, maksudku bukan itu sihirnya guys ini pakai, bukan Rinnya ya, astaga. Bahkan permata-permata sihir yang Doi miliki itu udah paling maksimal ya. Kemudian pemanggilan servan pun dimulai. 王は閉じ王冠より出王国に至る三サロは循環せよ契約の太鼓祖には我が大使シュバイン王具誓いをここに我は常世すべての善となるもの聖杯のよるべに従いこの断りに従うならば答えよセット告げる常世すべての悪を敷く者汝三代の言霊をまとう人汝の身は我がもとに我が命運は汝の剣に天秤の守り手よほいなんでよもう Rin pun teringat kalau seluruh jam di rumahnya lebih cepat 1 jam daripada waktu aslinya. Otomatis waktu asli sekarang tuh jam 1 pagi ya, bukan jam 2 pagi. Karena hal ini dia tuh bener-bener kecewa karena kecerobohannya sendiri. Servan yang Rin dapat ini disebut kelas Archer ya. Nah, Rin ini memastikan kepada Archer apa dia bener servan miliknya, bukan servan milik orang lain. Rin juga sekalian menunjukkan kalau dirinya adalah master melalui simbol di tangannya. Dan Archer mengerti kalau Rin adalah masternya, walaupun sebenarnya itu dia nggak butuh bukti simbol yang terlihat jelas seperti itu. Kemudian Archer ini mengatakan untuk segala macam strategi ataupun perang, semuanya biar Archer yang ngurus. Penyihir lemah seperti Rin nggak pantas buat ikut perang, mending tuh berlindung di rumah aja biar lebih aman. 戦闘方針は私が決める。それで構わないな、お嬢さん。私は今後君の言い分には従わない。それなら未熟な君でも命だけは助かるだろう。君はこの家の地下にでも隠れて聖杯戦争が終わるまでじっとしていればいい。 Rin ini udah muak sama perkataan Archer, jadi dia tuh bakal menggunakan mantra perintah dari simbol tangannya agar Archer mematuhi semua perkataan Rin. けど認めるくせに私の意見は取り合わないってどういうことかしら君には何も望んでいない。大雑把なことに令状を使うなど。 Nah, Archer menjelaskan kalau mantra perintah yang digunakan Rin tadi tuh bener-bener sia-sia. Karena emang gak bakal bisa nurutin semua perkataannya Rin. Mau pakai mantra perintah sebanyak apapun tetep gak bisa ya. じゃあ私のさっきの令示は無意味ってこと？すべての言動に絶対服従など令状が100あっても実現できない。君は令状がどれほど重要か理解しているのか？ 3回きりの命令権でしょ？ Tiap master memiliki 3 mantra perintah. Kalau servan dan masternya sedang berada di posisi berjauhan tempat, lalu pas lagi ada keadaan mendesak bisa pakai mantra perintah ini biar servan tuh langsung muncul di samping masternya. Sekarang yang tersisa di tangan Rin cuma tinggal 2 mantra, jadi kudu digunain sebaik-baiknya. Rin udah mengetahui hal ini karena dia udah bertahun-tahun mempelajari apa itu perang Holy Grail dan cara melakukannya seperti apa. Nah, di sini Archer menarik perkataannya kembali. Rin bukanlah penyihir lemah karena Archer bener-bener bisa merasakan aliran mana yang begitu besar dari Rin, bahkan melebihi kapasitas yang dia terima. Sosok servan bisa bertahan di dunia ini karena bisa dapat suplai mana dari seorang penyihir yang menjadi masternya. Walaupun servan punya mananya sendiri, mereka tuh tetap harus dapat suplai mana tambahan. Kalau gak ada master, yowis servan perlahan-lahan mananya habis dan menghilang dari dunia. Archer pun meminta maaf karena telah meremehkan Rin sebelumnya di ruang tamu. どれともども謝ろう。子供と侮り戦いから遠ざけようとしたのは私の過ちだった。前言を撤回しよう。マスター、年齢は若いが君は卓越した魔術。
魔術師であるのなら契約によるつながりを感じられるだろう。 Kemudian Rin memastikan kembali kalau servan yang dipanggil ini bukan Saber kan? Nah, Archer langsung tersinggung guys karena Rin emang mengharapkan tersummonnya Saber, bukan dirinya. Jelas Archer bakal membuktikan kalau dirinya pantas untuk menjadi servan terkuat Rin. 今の暴言を悔やませてやる。その時になって謝っても聞かないからな。悪かったな、セイバーでなくて。え？それじゃ必ず私を後悔させて、あーちゃん。 Setelah itu Rin menanyakan identitas asli dari Archer, tapi Archer itu gak bisa mengatakannya karena dia sendiri juga lupa guys siapa identitasnya, asal dan nama aslinya juga gak bisa dia inget. Ini semua gara-gara pemanggilan Rin tadi kurang sempurna. Nah, Rin ini awalnya kebingungan ya seberapa kuat Archer dan gimana cara nyusun strategi kalau Archer sendiri gak tahu identitas aslinya. Lalu Archer mengatakan kalau Rin gak perlu khawatir tentang ini karena servan yang dia panggil udah pasti servan terkuat. Kemudian Rin menyetujuinya dan langsung menyuruh Archer untuk membersihkan sekaligus merapihkan ruang tamu yang udah dia rusakin tadi ya. 了解した。地獄に落ちろマスター。私の聖杯戦争か。 Pagi hari pun tiba. Seperti biasa, Shiro dan Sakura menyiapkan sarapan ya. Dan tiba-tiba Shiro ini melihat ada tanda luka di tangan Sakura. Dia menduga kalau Shinji lah yang melukainya. Karena Shiro tuh paham banget sama tingkah laku Shinji dari dulu. Soalnya mereka tuh teman lama guys. Sakura bilang kalau luka itu bukan karena Shinji, tapi gara-gara dia jatuh sendiri ke lantai gitu. Shiro gak percaya kan, tapi Sakura tetap meyakinkannya. Dan Shiro ya terpaksa mempercayai omongan Sakura barusan. Setelah kelar sarapan, Sakura dan Fujimura pergi ke sekolah duluan, sedangkan Shiro masih berangkat santai-santai aja. Tapi di perjalanan dia tuh melihat garis polisi yang sedang terbentang di suatu rumah. Shiro pun belum mikirnya macam-macam guys dan tetap melanjutkan pergi ke sekolah. Di sisi lain, Mbak Rin ini ternyata baru bangun ya. Aduh, dia itu berniat untuk membolos sekolah hari ini karena emang udah telat banget ya kalau mau masuk guys. Nah, dia alasan ke wali kelasnya kalau badannya emang lagi meriang, jadi nggak bisa masuk sekolah. Lalu Rin pun ke ruang tamu untuk memeriksa pekerjaan Archer semalam dan dia pun terkejut karena Archer bisa mengerjakannya dengan baik ya. Sembari Rin meminum teh yang dibuatkan Archer, Rin berniat untuk mengajaknya keliling kota biar dia tuh bisa lebih cepat beradaptasi di zaman ini. Kemudian Archer pun bertanya dia kudu manggil masternya apa, pakai nama atau panggil master aja gitu kan. 何よ君って私遠坂凛よ。君な、朝は弱いんだな、本当に。おいしい。何笑ってるのよ。それでは、リンとこの響きは実に君に合っている。 Nah kan, pelan-pelan minumnya Mbak Rin. Di sekolah jam istirahat pun tiba. Mitsuzuri ini nyamperin Shiro ya. Nah, mumpung ketemu, Shiro ini bertanya apa Sakura telaten latihan di ekskul panahannya. Mitsuzuri pun menjawab kalau Sakura masih fine-fine aja. Dia rajin juga masuknya gitu kan. Mitsuzuri juga menambahkan kalau akhir-akhir ini Rin itu sering mampir ke ekskul panahan semenjak Shiro keluar dari sana. Sedangkan Shinji yang udah ditolak cintanya ini masih terus-terusan ngejar Rin. Padahal tujuan Rin datang ke sana bukan karena Shinji. 知らないけどうちの道場よく見学に来るのよ。エミヤは辞めちゃったから知らないだろうけどね。 Di sisi lain, Rin dan Archer berkeliling kota seharian guys. Dari jalanan gede sampai jalanan kecil juga ditelusurin. Di sekolah Shiro ternyata masih belum balik ke rumah ya, melainkan tuh dia ke tempat ekskul panahan. Dia penasaran Rin dan Shinji itu masih di sini atau enggak kan. Tiba-tiba ada beberapa teman dari kelas Rin nyamperin Shiro. Mereka mengatakan kalau Rin itu nggak masuk hari ini dan Shiro seharusnya cepet-cepet pulang. Setiap kelas tadi diberitahu kalau kegiatan sehabis pulang sekolah dilarang dan para siswa harus cepet-cepet balik ke rumah. Jelas Shiro ini nggak tahu lah, dia aja dari tadi bengang-bengong di sekolah kan. Temennya Rin ini mengatakan di sekitar sekolah
sebelah ada kasus pembunuhan dan semua letak luka mereka sama ya, yaitu di bagian dada. Polisi mengasumsikan kalau ini adalah jenis pembunuhan berantai. Nah, kemarin di kota sebelah ada kasus kebocoran gas, sekarang ada kasus pembunuhan. Jelas harus terus waspada. Shiro yang udah melihat garis polisi tadi pagi pun langsung nyamperin ke sana dan dia tuh nggak langsung balik guys, melainkan dia pergi ke tempat di mana dia mengalami masa lalu yang kelam saat terjadinya kebakaran besar. Di sisi lain, Rin dan Archer ke tempat yang sama dengan Shiro. Rin mengatakan kalau hawa di sekitar sini emang agak suram karena dulu pernah kejadian kebakaran besar di sekitar sini, dan penyebabnya yaitu gara-gara perang Holy Grail keempat 10 tahun yang lalu. Semua orang masih belum tahu sebab kebakaran itu ya, karena emang perang Holy Grail itu diadakan secara diam-diam ya, dan juga perangnya tuh nggak di depan publik guys. Nah, tempat ini sempat direnovasi sama pemerintah, tapi percuma ya dibiarin begitu aja setelah direnovasi gitu. BTW aku lupa nyebutin dari awal ya, kalau misalnya kebakaran besar itu terjadi di kota Fuyuki. Archer juga merasakan hawa itu, bahkan dia bisa merasakan tempat ini mirip seperti realitas Marmer atau Koyu Kekai, yang dimana realitas Marmer itu penuh kehampaan tanpa batas. Realitas Marmer atau Koyu Kekai adalah mantra sihir yang paling rahasia dan sekaligus menjadi mantra yang paling aneh atau tabu di dalam dunia sihir. Rin ini kaget karena servan sekelas Archer bisa tahu tentang realitas Marmer. Tapi Archer mengatakan kalau semua servan pasti tahu teknik-teknik sihir dan berpedang. Jadi Rin itu nggak bisa menilai dari satu sisi. Walaupun kelas Archer biasanya menggunakan panah, tapi nggak semua Archer kayak gitu, seperti dirinya. 今のは軽率な発言だったわ。次からは気をつけるから。私以外のサーバントにそんな楽観は持たないでくれ。アーチャーだからといって弓しか使えないと思うのは勝手だが。何気に失礼なこと言うわね、あんた。いや、失礼。君は優秀だが、それゆえに他人を過小評価する欠点がある。なおさら悪いわ。リン。あーちゃん黙って。 Rin merasakan sinyal keberadaan master lain yang berada di tempat tersebut. Dan tentunya siapa lagi kalau bukan Shiro ya. Shiro udah sampai di tempat kelam ini. Dirinya ingin menjadi pahlawan atau hero of justice seperti Kiritsugu yang bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi sewaktu Kiritsugu masih hidup, dia berpesan kepada Shiro kalau dirinya gagal untuk menyelamatkan semua orang. Setiap kita menyelamatkan satu orang, pasti ada orang lain yang gak selamat. Nah, Shiro meyakinkan Kiritsugu kalau dirinya pasti bisa menyelamatkan semua orang tanpa pamrih, sama seperti saat Kiritsugu menyelamatkannya dahulu. Kemudian Shiro pun melanjutkan kegiatannya, yaitu kerja part-time di sebuah restoran kecil. Sedangkan Rin mengajak Archer ke sebuah gedung tinggi agar mereka bisa melihat seluruh isi penjuru kota. Setelah udah agak malam, kita diperlihatkan juga Shiro yang udah selesai kerja paruh waktunya, dan dia melihat Rin yang lagi berada di atas gedung. あいつだ、きっと。リン、敵を見つけたのか？別に、ただの知り合い。今の遠坂だったよな。 Archer menanyakan tujuan dan keinginan Rin mengikuti perang Holy Grail ini tuh apa ya. Tapi Rin sebenarnya tuh nggak punya keinginan apa-apa, karena tujuan paling utama dia mengikuti perang ya cuma pengen menang doang gitu kan, nggak mau kalah dari siapapun. 使える相手としてこれ以上のものはない。君は間違いなく最強のマスターだ。 Keesokan harinya, Rin mengabari Kirei kalau dirinya menjadi master dengan servan Archer. Kirei ini bertugas menjadi pengawas perang Holy Grail guys. Kemudian Rin berangkat ke sekolah bersama dengan Archer dalam bentuk roh. Di saat yang bersamaan, Shiro dan Sakura juga berangkat ke sekolah bersama. Sakura mengingatkan kalau Shiro butuh apa-apa tinggal ketemuan aja di eskul panahan. Sakura selalu siap dalam keadaan apapun di saat Shiro membutuhkannya. 別に土日だから遊びに行くわけじゃないです。だから何かあったら道場に来てくれれば何とかします。 Kembali ke Rin, dia menjelaskan kalau Archer gak perlu khawatir tentang penyerangan mendadak di sekolah karena ini masih pagi. Dan aturannya master sekaligus servan tuh gak boleh berperang saat masih ramai. Kalau ada saksi yang melihat pertarungan, maka saksi itu harus langsung dibunuh. Rin juga mengatakan keluarga keturunan sihir di kota ini cuma tinggal keluarga Mato aja, sedangkan dirinya di keluarga Tosaka. Keluarga Mato juga masih berada di bawah bayangan kepala keluarga
keluarganya, yaitu Sepuh Zouken Mato. Kalaupun ada master lain selain dari dua keluarga ini di sekolah, pasti dia memiliki sihir yang lemah dan gak bisa banyak mensuplai mana kebutuhan sarvannya. Jadi udah pasti gak bakal berani macem-macem pas berhadapan langsung dengan master lain, teman. Nah, di saat Rin dan Shiro sampai di sekolah, mereka tuh sama-sama merasakan hawa negatif yang sangat-sangat mencekam, guys. 学校に君が知らない魔術師がいるとしたら 疲れてるのかな俺。 Medan sihir udah terpasang di seluruh sekolah, tapi ini belum sempurna ya. Jadi Rin memutuskan untuk memeriksanya setelah pulang sekolah bersama dengan Archer. Dia ingin melemahkan titik medan sihir, biar master yang memasang medan ini keganggu dan langsung muncul di hadapannya. Sedangkan Shiro merasa kalau dirinya tuh lagi kecapean aja ya, maka itu dia tuh merasakan hawa seperti itu. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Shiro tuh bertemu dengan Shinji dan dia menuduh kalau bekas luka di tangan Sakura gara-gara ulahnya. Tapi Shinji yang emang udah brengsek dari sananya ini menyangkal omongannya Shiro. Shiro pun meminta maaf karena udah menuduh yang bukan-bukan dan sok ikut campur dengan urusan Shinji dan Sakura. Nah, Shinji ini gak bisa menerima begitu aja. Jadi dia tuh nyuruh Shiro untuk membersihkan dan merawat tempat ekskul panahan. Padahal ini sebenarnya tugas Shinji, tapi dia kasih ke Shiro karena Shinji tuh ya mau seneng-seneng bareng cewek, guys. Aduh, sedangkan Shiro ini ya gobloknya manut aja udah kan. Karakter dia emang gitu, membantu orang lain tanpa pamrih gitu. Jadi dimanfaatin sekarang.